warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin a'izatal kiram, para alim, para ulama, sesepuh pilih sepuh yang sama-sama kita harapkan barokah doa serta barokah ilmunya. Wabil khusus panjenenganipun Kyai Supardi Muhammad Khairan, Rais Syuriah PCNU Kota Prabu Muli, pendiri dan pimpinan Pondok Pesantren Nahdiyin Kota Prabu Muli. Wabil khusus Kyai Abdul Rashid, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Hijrah Karangjaya. Mudah-mudahan para guru-guru kita, kiai-kiai kita selalu Allah jaga dalam keberkahan. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabil khusus alhamdulillah malam hari ini hadir para pengurus Nahdlatul Ulama. Ada Ustadz Muhammad Ridwan, Ketua Lembaga Dakwah NU Kota Prabu Muli, juga Ustadz Ahmad Toha, Wakil Ketua Lembaga Dakwah Kota Prabu Muli. Jadi ini ketua dan wakilnya hadir semua. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang satu baca Yasin, yang satu baca tahlil. Alhamdulillah. Wabil khusus Ustadz A.M. Saifullah, mungkin bapak-bapak selama ini belum tahu sebenarnya jabatan beliau di NU ini cukup tinggi, Pak. Karena beliau ini di jajaran Suriah, di jajaran Katib Suriah PCN Kota Prabu Muli. Tapi saking tawaduknya beliau sampai di FCB ini nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu dan nggak mau tahu. Nggak mau taunya itu. Basing. Wabil khusus Sahibul Bait Bapak Firdaus sekeluarga besarnya. Mudah-mudahan Pak Firdaus sekeluarga besarnya Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, dan dimudahkan dalam segala usahanya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabil khusus jajaran pengurus masjid Aceh Mufakat. Mudah-mudahan selalu istiqomah di dalam membangun masjid. Masuk doa kedua. Dan tidak bosan untuk mengajak para jamaah, khususnya warga di sekitar masjid, untuk sama-sama memakmurkan masjid Aceh Mufakat, terutama di dalam sholat lima waktunya. Masjidnya sudah bagus, masjidnya sudah rapi, sudah diplafon, hujan sudah tidak bocor lagi. Tugas bapak-bapak nanti kalau doa masuk ya, ini tinggal memaksudkan gimana caranya setiap sholat lima waktu ada jamaahnya. Insya Allah. Ini yang amin ini orang jauh ini, makanya kencang. Yang jauh kencang karena nggak ada kewajiban yang jauh. Aminnya kencang. Wabil khusus Pak Mustafa, Ketua Majelis Jumat Bersolawat, kemudian bapak-bapak jamaah serta anggota arisan Majelis Jumat Bersolawat. Pak Tarno di pojokan sudah mulai nguap. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Istrinya sehat Nambah belum? istri satu. Istrinya sehat belum? Oh, ya Pak Tarno ini istrinya
sakit, mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan. Dan diangkat penyakitnya, tidak sakit lagi, sembuh seperti sedia kala, bisa aktivitas seperti sedia kala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, ini bisikan dari Kak Firdaus. Malam hari ini agak spesial, munggue atau dalam bahasa Kak Firdaus, karena di antara rasa syukur beliau gilir arisan pada malam hari ini, beliau juga mewujudkan rasa syukur karena usia ibunda Kak Firdaus ini disampaikan oleh Allah sampai usia 82 tahun. Beliau juga hadir ya Kak Firdaus ya, dari Palembang hadir ke sini. Mudah-mudahan ibunda Kak Firdaus yang bernama Ibu Hasna Dewi ini Allah selalu jaga dalam kesehatan dan keberkahan. Amin. Ini keberkahan untuk Kak Firdaus dan ke-8 anaknya. Amin. Karena 8 ini luar biasa. Jadi bonus sebenarnya untuk putra putri beliau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seorang ibu bisa menemani, bisa membersamai anak putrinya sampai usia 82 tahun. Itu keberkahan yang luar biasa sebenarnya Allah berikan kepada putra putri Ibu Hasna. Kenapa demikian? Karena seorang ibu Kak Firdaus itu adalah pusaka bagi kita seorang anak. Seorang ibu itu keramatnya kita. Doa kita itu belum tentu makbul untuk diri kita dewek. Ketika kita punya hajat, ketika kita punya keinginan, doa kita belum tentu tembus aras. Tapi ketika ibu kita itu berdoa, bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan anak putra putrinya, itu doanya tembus aras. Itu luar biasanya doa ibu kita semuanya. Makanya pantas jika kemudian disematkan, kita itu sebenarnya ketika orang tua kita masih ada, terutama ibu kita masih ada, itu banyak orang mengatakan gak usah jauh-jauh cari pintu surga, gak usah jauh-jauh kita itu nyari pintu surga. Pintu surga itu ada di rumah kita. Dari mana? Dari ibu kita. Maka benar Pak itu Pak, luar biasanya. Dan kadang kita sebagai putra putri, sebagai anak-anaknya itu tidak sadar betapa perjuangan orang tua kita itu luar biasa. Ibu Hasna Dewi ini punya anak 8 Pak, diasuh sejak bayi lahir sampai besar, semuanya jadi orang, nggak ada yang jadi jadi orang semua itu luar biasanya. Bu Hasna Dewi semuanya jadi orang sukses, ada yang di Jambi, ada yang di Palembang, ada yang di Lampung, ada yang di Prabu Muli. Yang di Prabu Muli ini jadi orang besar. Besar segilan ah. Gak diragukan lagi kebesaran Kak Firdaus di Prabu Muli. Makanya jadi orang sukses semua, jadi orang benar semua. Orang tua itu punya anak sebanyak apapun, itu mampu untuk menghidupinya sebanyak apapun. Tapi belum tentu anak yang banyak tersebut ketika orang tua sudah sepuh itu mampu untuk merawatnya. Walaupun anaknya banyak, merawat seorang ibu kadang tidak mampu.
Kadang lempar-lemparan ke sana ke sini, kadang kakaknya repot, adiknya juga sibuk, akhirnya dilempar ke sana ke sini. Kadang seminggu di rumah anak pertama, seminggu lagi di anak kedua, seminggu lagi di anak ketiga. Leres nopo leres? Kadang gitu Pak. Orang tua itu mampu membesarkan anak, dia hidup itu sampai anaknya pada sukses, tapi belum tentu anak yang banyak itu mampu merawat satu orang ibu. Ibu kita itu dulu Pak, ketika bangun malam kita nangis, pipis, dicebokin itu dengan harapan bangun dengan kasih sayang, bangun itu karena agar anaknya ini tumbuh dengan sehat, tetap hidup. Bangunnya ibu kita dulu, tiap malam nyebokin kita, ganti pampers kita, ganti popok kita, kotoran kita dibersihkan dari pantat kita dengan harapan anaknya ini sehat, anaknya ini nanti hidup. Itu ibu kita dulu. Tapi ketika dibalik sekarang, Allah takdirkan kita ngurusin orang tua kita, entah itu bapak kita, entah itu ibu kita yang sudah sepuh, yang sudah gak berdaya, yang sudah apa-apa harus dibantu, ke kamar mandi dibantu, mau nyun sewu, mau pipis dibantu, mau buang air besar kadang ya di tempat tidur. Itu ketika anak bangun tengah malam Pak, kemudian disuruh nyebokin orang tua. Ketika anak yang bangun nyebokin orang tua, kira-kira bangunnya ini sambil marah atau dengan penuh cinta seperti ibu kita dulu Pak? Bruto Pak, suniku. Kalau orang tua kita dulu bangun tengah malam itu karena cintanya sama kita. Jangan sampai ini gatel, ini jadi sakit, ini jadi meriang, pampersnya diganti agar bersih. Itu ibu kita dulu, orang tua kita dulu gitu. Tapi dibalik ketika orang tua kita sudah sepuh, minta pampersnya diganti, minta antar kamar mandi jam 2 malam, jam 1 malam minta diantar kamar mandi. Itu kita bangun sambil senyum, apa bangun sambil manyun Mbak? Manyun. Manyun. Ya, kami juga punya anak. Bahkan ketika misalkan ada seorang ibu, nyun sewu mohon maaf, ada seorang istri ditinggal wafat suami, tinggal dewean, single parent, tinggal ibunya, anaknya banyak pun Pak, kalau ibu yang masih ada, anaknya itu nggak terlantar. Kalau ibunya masih ada, nggak terlantar. Tapi kalau ibunya dulu yang diwafatkan, anak banyak, tinggal bapaknya, Cari lagi. terlantar itu. Milih yang baru, anaknya ditinggal. Itu bedanya kalau bapak-bapak hidup lebih lama, ibunya yang meninggal duluan, anak banyak, terlantar. Tapi kalau bapak-bapaknya yang wafat duluan, suami yang wafat duluan, sebanyak apapun anak diurus ibu, jadi orang semuanya. Betul nggak betul? Betul. Makanya ya. Makanya ketika ditawarin, misalkan ditawarin Pak, ada malaikat nawarin bapak-bapak, kok ada nawarin malaikat nanya, Pak Tarno, ini ada tawaran, mau istrinya dulu apa kamu dulu yang meninggal? Kira-kira mau siapa? Demi, misalkan demi anak Pak Tarno, demi anak misalkan, ada tawaran aku dulu apa istri aku dulu? Demi anak siapa dulu Pak Tarno? Saya kuasa. Masya Allah. Ya, inna dunya daruman la darulah. Sesungguhnya dunia ini kampungnya orang yang tidak punya kampung, tempat tinggalnya orang yang tidak punya tempat tinggal, desanya orang yang tidak punya desa. Karena hakikatnya memang kita itu bukan asli penduduk sini. Kita itu walaupun jelek-jelek kayak gini,
itu aslinya ya bukan asli penduduk sini, tapi asli penduduk surga. Karena mbah kita dulu itu kelahirannya kelahiran surga. Walaupun jelek-jelek kayak gini, kita ternyata ya keturunan Nabi Adam dan Mbah Siti Hawa. Nah, Mbah Siti Hawa sama Mbah Adam itu kelahiran mana, Pak? Surga. Cuman karena tugasnya itu dimutasi sama Allah. Di surga itu dimutasi sama Allah ke dunia, makanya kita anak cucunya juga melok dimutasi sama Allah ke dunia. Tapi tidak usah khawatir. Ini ada kabar. Nah, kabar-kabarnya kita itu nanti akan dikembalikan lagi sama Allah ke surga. Amin. Allahumma amin. Ini kabarnya A1. Kabarnya A1 karena kabar ini itu datangnya dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, kullu ummati yadkhulunal jannah. Nanti semua umatku akan balik lagi ke kampung halaman namanya surga. Itu pengen balik kampung nopo mboten, Pak? Pengen balik kampung? Pengen. Aku ndak nanya mau kapan dah. Syaratnya itu tapi. Ndak usah suudon. Ya pengen semuanya nanti pengen balik kampung. Tinggal nanti ndak tahu siapa duluan. Boleh jadi Pak Mustafa duluan, saya belakangan. Oh, dibalik lagi. Ya. Ya. Kalau enggak ya saya belakangan, Pak Mustafa duluan. Pasrah kan? Ya. Pasrahlah. Pasrah. Kersane Itu Allah. kabar-kabarnya gitu. Tapi sayangnya kata Kanjeng Nabi, ilaman abba, ada wong yang ndak galak balik lagi ke kampung, Pak. Ada yang ndak galak diajak mudik lagi sama Kanjeng Nabi ke surga. Ada yang ndak galak. Siapa mereka yang ndak galak ya Rasulullah? Paman ya'ba ya Rasul, man atau ani dakhalal jannah wa man asani faqad ya'ba. Orang yang galak ngamalkan apa yang aku ajarkan, itulah yang akan balik lagi ke kampung halaman. Ada wong yang ndak galak, itulah yang ndak galak balik kampung. Nah, tinggal bapak-bapak milih nanti mau balik kampung atau enggak. Tuh, mau di sini selamanya enggak mungkin. Karena mesti akan balik lagi. Kemana? Enggak tahu, nanti ada dua tempat Pak nanti, Pak. Tempat yang baik dan tempat yang buruk. Kalau kita itu meninggalnya dalam keadaan baik, ya insya Allah nanti Allah tempatkan di tempat yang baik. Kalau kita meninggalnya dalam keadaan buruk, ya transit dulu ke tempat yang buruk. Ya kalau cuma transit, kalau kekal di situ, nah, itu masalahnya di situ. Makanya setiap kita selesai sholat 5 waktu itu selalu diajarin zikir Allahumma ajirni minan, atau Allahumma ajirna minan. Nah itu artinya ya Allah, moga-moga tidak transit dulu ke neraka. Mudah-mudahan jangan transit, langsunglah makbul juz masuk ke surga. Amin Allahumma amin. Iya, makbul juz itu Pak Wahyu. Karena orang melalui siratal mustaqim itu kalau orang beriman kal barki seperti kilat itu. Berarti kan makbul juz tiba-tiba sudah duduk di surga gitu, tiba-tiba sudah ngopi dan ya karena seperti kilat itu betapa cepatnya itu melalui siratal mustaqim orang-orang yang beriman. Tapi kalau tidak beriman itu, kata Ustadz Ridwan itu, siratal mustaqim itu 40 tahun, perjalanan 40 tahun. Coba Bapak-bapak 40 tahun jalan kaki sampai mana, Pak? Kencot. Nah itu makanya ada yang tidak kuat tengah jalan, udah nyerah, capek, masuk. Ada yang lelah, ada yang kram, ada yang asam aurat itu kumat di tengah-tengah jalan, ya masuk. Karena 40 tahun Pak lama itu. Tapi bagi orang yang beriman seperti kilat, sudah sampai gitu wae. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dan kita Allah takdirkan menjadi anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua kita. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kak Firdaus, alhamdulillah ibu masih ada walaupun bapak sudah Allah wafatkan. Surga masih tampak itu pintunya di hadapan mata.
dengan benar-benar niat. Kata kiai kami dulu, kita itu bisa seperti ini saat ini itu bukan karena kerja keras kita dewa, Pak. Bapak-bapak saat ini jadi orang bagus, jadi orang sukses, itu hakikatnya yang lebih besar itu doa orang tua kita dulu. Orang tua itu semenjak kita di dalam kandungan aja sudah dielus-elus itu sama ibunya, cuma dielus-elus, mudah-mudahan nanti lahir sehat, nanti lahir, ketika lahir pun didoain mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah, jadi anak yang sukses, didoain terus itu. Dan doa ibu itu tembus langit, tembus aras itu. Setiap kali berdoa tembus ke aras. Mungkin doanya sudah 20 tahun yang lalu, doanya sudah 30 tahun yang lalu, doanya sudah 50 tahun yang lalu, diijabah oleh Allah sekarang jadi bos Ahas Kota Prabu. Amin. Orang terbesar. Itu doa ibu, itu doa Bu Hasna Dewi yang dikabulkan. Bukan kerja keras Kak Firdaus. Kalau kerja Kak Firdaus gagal, buktinya ke Jepang gagal. Itu bukti niat, Pak. Itu bukti. Kalau kerja keras kita tanpa doa orang tua, no, buktinya mau ke Jepang gagal, malah dikatain zakuza. Itu. Akhirnya Allah takdirkan doa yang diijabah dari Bu Dewi ini, oh ternyata jadi bos Ahas Kota Prabu Muli. Makanya setiap saya sebulan sekali ganti oli gratis. Iya demikian. Tapi jangan ditiru, bangkrut nanti. Giliran, Pak. Ini jalur khusus aja. Jalur khusus ini. Iya. Mau ditiru sama Ustaz M aja nggak bisa. Ustaz M aja bayar. Ini jalur khusus. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah dalam keridhaannya, dan majelis Jumat berselawat ini semakin buat keberkahan, khususnya di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan di tengah-tengah Kota Prabu Muli. Akhiran wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi